Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ramdan Pinjol. Teman-teman, di satu kesempatan kali ini saya mau menjelaskan kepada kalian terkait risiko atau dampak terberat ya, kalau kita tidak bayar di aplikasi EasyCash. Sebelum saya masuk ke tema yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua, di sini saya mau sedikit berbagi wawasan dan memberikan informasi terkait masalah pinjol. Nah, selanjutnya nanti saya akan menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui chat pribadi saya atau melalui grup WA ya. Dan ada juga yang di Facebook. Tapi sebelum saya jelaskan semua itu, buat kalian semua yang baru gabung bersama saya, yang baru nemu channel saya, yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu tahu update terbaru masalah pinjol tentunya dari channel ini. Untuk tema yang pertama yang saya bahas ini terkait masalah pinjol. Untuk akhir-akhir tahun ini pinjol memang lagi stop dulu ya. Aplikasi pinjol lagi vakum dulu untuk memberikan atau nge-ACC pengajuan-pengajuan baru, khususnya pinjol-pinjol besar ya, seperti Kredipo, Kulaku ya, dan sebagainya. Jadi poinnya, kalau kalian ingin pengajuan baru dalam artian data orang yang baru pengajuan ke aplikasi pinjol yang besar tadi, kemungkinan besar itu akan ditolak. Karena aplikasi tersebut di akhir tahun ini 2024 itu vakum ya untuk nge-ACC pinjaman baru. Itu untuk informasi yang pertama yang mau saya sampaikan buat teman-teman semua. Sekarang saya masuk ke inti ya, topik yang mau saya bahas, yaitu risiko terberat kalau kita gagal bayar atau galbay di aplikasi EasyCash. Poin yang pertama harus kalian ketahui, untuk aplikasi EasyCash ini memang sudah terdaftar dan berizin sekarang ini. Jadi dampaknya kalau kita tidak bayar atau galbay di aplikasi EasyCash, jelas itu nanti ngaruh ke perbankan atau by checking. Itu yang inti ya, kalau kita tidak bayar di aplikasi EasyCash. Yang selanjutnya, kalau kita tidak bayar di aplikasi EasyCash, tentu ya, nanti kalian akan dapat teroran, intimidasi, pengancaman, dan sebagainya ke chat pribadi kalian. Jadi jangan heran, jangan aneh kalau kalian galbay di aplikasi EasyCash, kalian akan diteror. Untuk yang berikutnya, poin yang harus teman-teman ketahui, kalau kita gagal bayar di aplikasi EasyCash, untuk khusus ya, daerah Jabodetabek itu biasanya suka ada DC lapangannya, tapi random ya. Tidak semua didatengin oleh DC aplikasi tersebut. Jadi tenang ya.
Tidak semua nasabah atau orang yang terjerat di aplikasi EasyCash ini kalau misalkan galbay didatengin DC. Dan itu pun DC adanya hanya di Jabotabek aja ya. Tidak seluruh wilayah Indonesia ada DC EasyCash. Dan itu pun kalau kita gagal bayar di atas 10 juta ya. Itu nanti baru kemungkinan besar ada DC lapangan khusus Jabodetabek. Itu ya untuk dampak terberat kalau kita tidak bayar di aplikasi EasyCash. Yang selanjutnya, poinnya di sini bukan saya mengajak, tapi saya ngewanti-wanti ya kepada kalian, tolong. Kalau untuk yang belum terjerat di pinjol, jangan kalian sekali-sekali masuk ke ranah perpinjolan karena nanti hidup kalian akan sengsara, diperbudak oleh pinjol dengan terus-menerus membayar ya aplikasi tersebut. Karena resikonya kalau tidak bayar ya kita akan diteror yang tadi saya sudah sampaikan. Tapi bagi yang sudah terjerat, kalian tenang ya. Maksudnya tenang kenapa, Kang? Karena Bapak Presiden kita pun sudah ngewanti-wanti ya. Untuk mengevaluasi terkait pinjol ini. Dan intinya masyarakat yang sudah terjerat itu nanti akan mendapatkan keringanan. Bahkan tidak menutup kemungkinan data kalian nanti akan dihapus dari OJK atau dari Slik. Jadi poinnya kalau kalian gagal bayar di pinjol tetap jangan takut ya. Karena pemerintah pun melindungi bagi masyarakat yang terjerat di pinjol. Itu ya untuk tema atau topik terkait resiko kalau kita gagal bayar atau galbay di aplikasi EasyCash ya. Itu sedikit gambaran dari saya kalau kita tidak bayar di aplikasi EasyCash. Nah, selanjutnya saya masuk ke pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua ya. Yang ditanyakan ke saya ini. Yang pertama ini dari Kurnia. Lokasinya di Gresik ya. Assalamualaikum Kang Ramdan, bener nggak kalau di Gresik itu kalau kita tidak bayar di aplikasi pinjam duit, apakah ada desa lapangannya? Untuk aplikasi pinjam duit ya daerah Gresik itu tidak ada desa lapangan ya, aman ya. Jelas ya poinnya kalau aplikasi pinjam duit belum ada desa lapangannya. Seluruh Indonesia belum ada ya. Tapi dampaknya ya teror biasa. Diintimidasi kalian, ditakut-takuti. Karena memang power pinjol ya begitu, nakut-nakuti kita supaya kita ngebayar gitu cicilan kita di aplikasi tersebut. Yang selanjutnya, Kang Ramdan, apakah benar kalau kita gagal bayar di pinjol, kita kedepannya tidak bisa mengajukan kredit pinjaman ke perbankan dan dan KPR rumah? Untuk pertanyaan yang kedua, itu kita lihat dulu kita gagal bayarnya di aplikasi apa dulu gitu. Karena kan aplikasi pinjol itu dibagi beberapa jenis, 3 jenis ya, ada legal, ada semi legal dan ilegal. Kalau kita nggak bayar di semi legal dan nggak bayar di ilegal itu ya aman, kita tidak ada slik di OJK gitu ya. Tapi kalau kita gagal bayarnya di legal seperti contoh ya Kredipo atau Akulaku gitu ya, contoh ya, itu berdampak ke BI checking. Nanti kalian akan susah untuk mengajukan pinjaman ke perbankan atau KPR rumah, ambil cicilan KPR rumah ya. Tapi semenjak Bapak Presiden kita mengevaluasi reng-rengannya atau jajarannya, khususnya OJK ya untuk memberikan perlindungan, penghapusan data gitu bagi orang-orang yang terjerat atau terlanjur terjerumus ke dunia pinjol. Oke. Jadi tenanglah kalian, kalau tidak bayar di pinjol pun kedepannya kalian nanti aman lah. Pengalaman saya juga pribadi, saya aman-aman aja kok. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk
di pertemuan kali ini, di kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan terkait masalah pinjol. Nanti kedepannya atau besok-besok di video selanjutnya saya ngebahas lagi kalau kita gagal bayar di setiap aplikasi A, aplikasi B, resiko dan dampaknya bagaimana nanti saya sampaikan. Ya teman-teman, ditunggu untuk update terbaru dari saya, khususnya di channel Ramdan Pinjol, yang satu-satunya channel yang memberikan wawasan, edukasi, pengetahuan terkait masalah pinjol. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Salam Ramdan Pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.